Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran meskipun masih dalam pandemi, meskipun masih pembelajaran jarak jauh. Saya berharap kalian di rumah tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Baik, pada pertemuan yang ke-8 ini Bapak akan menjelaskan tentang keselamatan di jalan raya, yaitu melanjutkan di bab keempat, karena kemarin kita sudah membahas tentang aktivitas air, yaitu tentang renang. Nah, sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa meminta kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari nanti kalian akan memahami dengan mudah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Oke anak, jadi sebelum saya menjelaskan, silakan kalian buka terlebih dahulu LKS kalian halaman 55, yaitu keselamatan di jalan raya. Nah, jadi jalan raya sendiri ini memang sering kita lalu lalang, sering kita lewati setiap hari, bahkan setiap waktu ya, baik di jalan, karena memang ini sentral utama seorang ketika akan melakukan aktivitas ya. Nah, kaitannya dengan keselamatan ini memang adalah faktor utama dalam kita melewati suatu jalan ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan semuanya, dari mulai pelanggaran-pelanggarannya, jenis-jenisnya apa saja, itu nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, untuk pengertian jalan sendiri ya. Jadi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Nah, jadi prasarana itu memang suatu kelengkapan yang bisa digunakan ya. Biasanya kalau kita sering melewati jalan raya ataupun jalan jembatan, jalan kampung, nah itu memang mengikuti jalan semuanya ya. Ada jalan jembatan, jalan perkampungan, jalan raya dan sebagainya ya. Itu untuk pengertian jalan sendiri. Kemudian pengertian jalan raya. Nah, setelah tadi jalan itu untuk prasarana transportasi darat, sekarang jalan raya. Nah, jalan raya sendiri yaitu jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk dan ukuran serta jenis konstruksinya. Nah, dengan demikian dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan pengangkut barang. Nah, itu tadi manfaatnya. Jadi yang pertama bisa untuk ketika orang melakukan aktivitas ya, misalnya kalian pergi ke rumah teman. Ada juga yang karena berpergian karena ingin kerja, berjual beli dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian pengertian keselamatan jalan raya. Nah, keselamatan jalan raya adalah suatu usaha untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Nah, untuk meminimalisir suatu kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan di jalan raya, itu harus dipersiapkan ya. Mungkin melewati, kita menggunakan helm, menggunakan perlengkapan yang lengkap ya. Jadi tidak sembarangan kalian ketika naik motor itu nggak pakai helm, nanti kalau ada kecelakaan atau apapun itu sangat berisiko tinggi, karena transportasi paling rawan kecelakaan yaitu memang di transportasi darat ya. Di seringkali ketika kita melihat di sekeliling kita sering terjadi kecelakaan, bahkan setiap hari kadang ada pasti. Nah, mungkin karena teledor ataupun apa, itu memang setiap hari itu ada ya. Kemudian klasifikasi jalan raya ya, jenis-jenisnya yaitu ada 4. Yang pertama, menurut fungsi jalan ya. Yang pertama yaitu jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh
kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Nah, ini biasanya bis-bis yang besar ya, itu biasanya untuk pengangkut antar kota seperti itu, antar pulau dan sebagainya ya. Kemudian jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dengan kecepatan yang sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Nah, yang ketiga yaitu jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Nah, untuk yang terakhir ini biasanya ketika kalian naik bis kecil atau bis mini itu. Nah, biasanya kalau jarak kita ke sekolahan ataupun kita dari Kalojo ke arah Undahan, nah itu namanya jalan lokal ya. Oke, kemudian klasifikasi menurut kelas jalan, untuk kelasnya ya. Oke, menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat MST dalam satuan ton ya. Kemudian klasifikasi menurut medan jalan ya. Jadi kondisi besar kecilnya itu sangat berpengaruh terhadap transportasinya ya. Kalau misalkan transportasi ukuran size besar digunakan untuk jalan yang kecil itu memang tidak bisa seperti itu. Kemudian klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan ya. Jadi menurut wewenang pembinaannya terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota madya dan jalan desa ya. Jadi misalkan ada bis pariwisata yang besar ke jalan kampung, seperti itu kan kadang tidak bisa masuk ya kalau memang besar gitu ya. Oke. Kemudian jenis aktivitas di jalan raya. Nah, jadi banyak sekali aktivitas di jalan raya. Nah, contoh-contohnya yaitu yang pertama ada jalan kaki. Nah, ini memang biasa orang berjalan di sekeliling jalan raya itu ada ya. Kemudian bersepeda, berkendaraan menggunakan bis, D, berkendaraan menggunakan sepeda motor. Nah, itu untuk contoh-contoh aktivitasnya ya. Kemudian pengertian rambu lalu lintas, nah, atau lalin ini ya. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan ya. Biasanya ini kaitannya dengan peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan dan juga rambu perintah ya. Kalau yang sering kita lihat kadang itu lampu merah, kuning, hijau, itu sering kita melihat dan menyaksikan. Kalau untuk rambu-rambu petunjuk itu biasanya ada plang, kemudian ada arah ya, petunjuk ke kanan ataupun kiri seperti itu. Nah, kemudian rambu larangan. Nah, kalau larangan biasanya ada, kalau kalian sering melihat itu ada papan bertuliskan P di strip, itu biasanya itu dilarang parkir dan sebagainya ya, putar balik. Nah, seperti itu nanti kalian akan memahami ketika kalian sering keluar ke rumah, dari rumah. Kemudian rambu perintah, nah ini juga sama. Kemudian pengertian marka jalan, nah ini yaitu suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur ya. Ini biasanya kalau kalian melihat di jalan raya itu ada garis putih ya, garis. Nah, sedangkan untuk garis marka sendiri itu beda-beda maknanya atau fungsinya. Dia ada kadang kalau kalian melihat ada yang lurus putih full, ada yang potong-potong. Nah, itu memang ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Kadang ada yang melenceng, ada yang lurus, ada yang kotak. Nah, itu memang jalan marka sendiri. Dia ada fungsinya sendiri-sendiri. Ada membujur, melintang, serong, dan lambang juga ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ke-9 ya, macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya ya. Nah, ini memang sangat ditekankan untuk pengguna jalan karena akan rawan kecelakaan ya.
Yang pertama yaitu ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Ditekan Presiden pada 22 Juni 2009. Nah, ini contoh-contoh sanksi dan pelanggaran lalu lintas ya. Yang pertama ketika lampu merah menerabas garis putih dan zebra cross. Nah, garis putih itu namanya marka itu ya. Biasanya kalau kalian sengaja nerobos, nah misalkan kok habis hijau kok udah merah kok masih sepi, biasanya ada yang nerobos. Nah, seperti itu memang pelanggaran ya. Untuk pasal 227 kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ini banyak sekali, silakan nanti kalian pahami, kalian baca semuanya. Jadi ada semuanya, ada knalpot bersuara bising. Nah, ini juga kalian yang misalkan punya motor knalpot, nah itu memang sekarang dilarang pemerintah ya. Apalagi sekarang ada tilang etile itu ya. Nah, jadi menggunakan CCTV. Jadi sekarang sudah jarang menggunakan operasi tilang secara langsung, tapi sekarang memang menggunakan CCTV ya. Itu sangat berbahaya juga kalau kalian tidak memahami aturan ya. Ada juga berbelok tanpa menyalakan lampu sen, berboncengan lebih dari 2 orang, terus membunyikan klakson yang memekakan telinga, itu juga tidak boleh. Yang paling utama yaitu memang tidak menggunakan helm, kelengkapan surat dan sebagainya ya. Berkendara sambil merokok, mengoperasikan HP dan sebagainya, ini memang sangat banyak sekali ya. Jadi kalian pahami aturan-aturannya, ini memang harus dipahami ya, biar kalian tidak kena sanksi atau pelanggaran. Nah, itu ya. Oke. Untuk yang pertemuan yang ke-8 ini saya cukupkan untuk kaitannya dengan keselamatan jalan raya. Jadi bagi kalian yang sudah bisa naik motor ya, kalau memang belum punya surat ya jangan pergi keluar kota ya. Jalan saja ke rumah teman yang dekat. Tapi usahakan memang pakai helm ya. Pak, kok deket kok pakai helm? Nah, ya kalau nanti kalau ada apa-apa ketika kalian kena batu atau apa, kalau jatuh gimana? Repot sendiri kan. Misalkan kepala itu kan memang rawan ya, kalau terbentur nanti gegar otak dan sebagainya ya. Mau pergi kemanapun usahakan memang pakai helm ya. Oke, kemudian untuk latihan soalnya kalian kerjakan di halaman 59 di uji kompetensi 3 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Ini nanti ada kaitannya dengan renang kemarin, gaya dada, dan juga keselamatan jalan raya itu sendiri ya. Oke, untuk pertemuan yang ke-8 ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung silahkan diulang dan dibaca lagi LKS-nya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.